Isi materi. 1. Bagaimana peranan komputer pada bidang telekomunikasi. 2. Bagaimana model komunikasi data dan elemen-elemen pendukungnya. 3. Apa yang dimaksud data dan sinyal. 4. Bagaimana satuan komunikasi data. 5. Bagaimana bentuk jaringan komunikasi data. 6. Bagaimana protokol dan arsitektur protokol untuk komunikasi data. 7. Bagaimana standar komunikasi data. Komputer berperan penting dalam bidang telekomunikasi, diantaranya 1. Alat komunikasi. Komputer memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui internet, email, pesan instan, dan media sosial. Kedua, pengatur jaringan telekomunikasi. Komputer mengatur sistem komputer yang terhubung ke dalam jaringan telekomunikasi. Ketiga, pertukaran informasi. Komputer dapat mengirimkan data dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan cepat, sehingga informasi dapat disampaikan dengan efisien. Selain itu, komputer juga memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pengolahan data dan analisis informasi, pendidikan, industri, hiburan, alat kontrol, dan media pembuatan konten. Model komunikasi data biasanya dijelaskan dengan pendekatan lapisan seperti model OSI, Open System Interconnection, atau TCP/IP. Berikut elemen-elemennya secara lebih rinci. 1. Pengirim atau sender. Entitas yang memulai komunikasi dengan mengirimkan data. Ini bisa berupa perangkat keras seperti komputer atau perangkat lunak seperti aplikasi. Kedua, penerima atau receiver. Entitas yang menerima data yang dikirim oleh pengirim. Ini juga bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Ketiga, pesan atau message. Data atau informasi yang dikirim dari pengirim ke penerima. Pesan ini bisa berupa teks, gambar, video, atau bentuk data lainnya. Keempat, saluran komunikasi atau komunikasi channel. Medium yang digunakan untuk mentransfer pesan ini bisa berupa kabel fisik seperti Ethernet atau media nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Protokol atau protokol, aturan yang memungkinkan cara data dikirim dan diterima. Protokol mencakup format data, kecepatan transmisi, dan teknik pengendalian kesalahan. Keenam, pengudian atau dekode, encoding and decoding. Proses mengubah data menjadi format yang dapat dikirim melalui saluran komunikasi dan sebaliknya. Ketujuh, jaringan atau network. Infrastruktur yang mendukung komunikasi antara pengirim dan penerima, termasuk router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Masing-masing elemen ini bekerja sama untuk memastikan data dapat dikirim secara efektif dan akurat dari satu titik ke titik lainnya. Apa itu data dan sinyal? Data adalah informasi yang perlu ditafsirkan, dikelola, atau diubah menjadi informasi oleh perangkat lunak. Sementara itu, sinyal adalah impuls listrik atau elektromagnetik yang digunakan untuk mengkodekan dan mengirimkan data. Sinyal dapat berupa arus listrik atau tegangan yang berubah-ubah seiring waktu. Sinyal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog memiliki amplitudo yang terus-menerus ada dalam rentang waktu tertentu dan memiliki variasi nilai amplitudo tak terbatas. Contoh data analog adalah data suara. Sinyal digital memiliki amplitudo yang tidak kontinu dan memiliki variasi nilai amplitudo yang terbatas. Sinyal digital memiliki nilai bilangan berbentuk biner dan berbentuk gelombang pulsa. Sinyal digital dapat mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi secara berulang tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas informasi. Bagaimana satuan komunikasi data? Satuan komunikasi data yang dikenal adalah bit, yang merupakan satuan informasi terkecil. Selain itu, bandwidth juga merupakan satuan dalam komunikasi data yang menunjukkan jumlah data yang bisa ditransmisikan dalam satu unit waktu. Bandwidth juga dinyatakan dalam satuan bps dan cps.
Komunikasi data adalah pertukaran informasi digital antara perangkat elektronik yang dilakukan melalui berbagai media transmisi. Media transmisi tersebut bisa berupa kabel, gelombang radio, atau serat optik. Komunikasi data merupakan salah satu aspek penting dalam teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Contoh komunikasi data diantara adalah media sosial, transaksi keuangan online, dan konversi video. Bagaimana bentuk jaringan komunikasi data? Jaringan komunikasi data atau jaringan komputer dapat dibedakan berdasarkan cakupan geografisnya, yaitu LAN, MAN, WAN, dan GAN, seperti gambar di atas. Jaringan data adalah sistem yang memungkinkan komputer untuk bertukar data. Koneksi fisik antara perangkat komputasi jaringan dibuat menggunakan kabel atau perangkat nirkabel. Sementara itu, komunikasi data adalah transmisi data digital antara dua atau lebih komputer dan jaringan komputer. Komunikasi data dapat dibedakan berdasarkan tipe channel transmisinya, yaitu 1. Transmisi satu arah, 2. Transmisi dua arah bergantian, 3. Transmisi dua arah serentak. Transmisi satu arah atau simple adalah mode komunikasi yang hanya memungkinkan data mengalir dalam satu arah. Dalam mode ini, pengiriman hanya dapat mengirim data, sedangkan penerima hanya dapat menerima data. Dua arah serentak merupakan kanal transmisi di mana informasi dapat mengalir dalam dua arah serentak. Contohnya, telekonferensi transmisi data lewat kanal transmisi dapat berbentuk mode transmisi paralel atau mode transmisi seri. Kedua arah serentak adalah kanal transmisi yang memungkinkan informasi mengalir dalam dua arah secara bersamaan. Contohnya dalam komunikasi lewat telepon, di mana kita dapat berbicara dan mendengar lawan bicara secara bersamaan. Komunikasi data juga dapat dibedakan berdasarkan media penghubungnya, yaitu melalui infrastruktur terestrial yang menggunakan media kabel dan nirkabel, melalui satelit yang menggunakan satelit sebagai aksesnya. Inilah gambar yang melalui infrastruktur, dan ini melalui satelit. Bagaimana protokol dan arsitektur protokol untuk komunikasi data? Protokol adalah aturan atau standar yang mengatur komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih perangkat elektronik. Protokol berperan penting dalam keamanan jaringan, misalnya dengan menginskripsi data yang dikirimkan melalui jaringan. Arsitektur protokol adalah struktur dan organisasi protokol komunikasi dalam sistem jaringan. Arsitektur protokol berlapis-lapis seperti arsitektur internet yang mencakup protokol TCP, UDP, dan IP. Contoh protokol resolusi alamat (ARP). Protokol ini membantu IP dalam menyerahkan datagram ke host penerima yang sesuai. TCP. Protokol ini merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet. Saat pengguna internet mengirimkan data, TCP membagi data menjadi beberapa paket data kecil dan menambahkan informasi agar data tetap aman. Seperti gambar di atas, cara kerja jaringan TCP. Bagaimana standar komunikasi data? Standar komunikasi data adalah serangkaian aturan atau protokol yang memastikan perangkat lunak yang digunakan dalam model jaringan kompatibel. Tanpa standar, komputer akan sulit berkomunikasi satu sama lain. Dua model standar yang umum digunakan untuk komunikasi data adalah 1. Model Open System Interconnection (OSI), 2. Model TCP/IP yang menjadi standar de facto Internet. Model Open System Interconnection (OSI) adalah kerangka kerja yang menjelaskan fungsi-fungsi sistem jaringan dan komunikasi jaringan di seluruh perangkat keras dan perangkat lunak. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Berikut gambar di atas adalah lapisan-lapisan OSI beserta penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Lapisan fisik.
Lapisan ini bertanggung jawab untuk transmisi sinyal fisik antara perangkat jaringan seperti kabel, konektor, dan sinyal listrik. Lapisan data link mengatur transmisi data antar perangkat yang terhubung secara langsung. Ini juga menangani deteksi kesalahan dan pengaturan aliran data. 3. Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk penyelamatan dan pengiriman paket data melalui jaringan yang berbeda seperti proses routing. 4. Lapisan transport menjamin pengiriman data secara andal dari pengiriman ke penerima. Protokol seperti TCP berada pada lapisan ini. 5. Lapisan sesi mengelola koneksi dan komunikasi antara dua perangkat, termaksud membuka, mengelola, dan menutup sesi komunikasi. 6. Lapisan presentasi mengurus format data dan konversi sehingga bisa dipahami oleh sistem yang berbeda. Ini termaksud kompresi, enskripsi, dan deskripsi data. 7. Lapisan aplikasi merupakan lapisan yang paling dekat dengan pengguna akhir, menyediakan antarmuka bagi aplikasi agar dapat menggunakan jaringan seperti email, browser, web, dan lainnya. Penggunaan model OSI membantu dalam memahami dan merancang komunikasi jaringan komputer dengan membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana lapisan OSI digunakan dalam berbagai aspek jaringan. 1. Pemecahan masalah jaringan. Model OSI sering digunakan sebagai panduan untuk mendiagnosis masalah jaringan, misalnya lapisan fisik, lapisan data link, lapisan jaringan. Kedua, desain jaringan. Pada saat merancang jaringan, model OSI membantu memisahkan tugas pada setiap lapisan. Misalnya, perancang jaringan bisa fokus pada routing dan penyelamatan di lapisan jaringan, sementara spesialis lain menangani lapisan transport yang berhubungan dengan pengatur sesi dan kontrol data. Ketiga, pengembangan protokol jaringan. Model OSI digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan protokol jaringan. Setiap protokol biasanya dihubungkan dengan lapisan tertentu. HTTP beroperasi pada lapisan aplikasi, TCP beroperasi pada lapisan transport, IP berproses pada lapisan jaringan. Penggunaan ini memungkinkan standar protokol yang berbeda untuk bekerja bersama-sama dalam satu sistem jaringan. 4. Interoperabilitas perangkat jaringan. Perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall dikembangkan untuk berfungsi pada lapisan tertentu dari model OSI. Switch bekerja pada lapisan data link, router bekerja pada lapisan jaringan, firewall bekerja pada lapisan transport atau lebih tinggi. Hal ini memastikan bahwa berbagai perangkat dari vendor yang berbeda bisa saling berkomunikasi dengan baik karena mereka mengikuti aturan protokol OSI. 5. Standarisasi komunikasi jaringan. Model OSI digunakan untuk memastikan bahwa protokol komunikasi jaringan memenuhi standar yang dapat diterapkan di berbagai sistem, misalnya standar Ethernet mengacu pada lapisan fisik dan lapisan data link. Dengan model OSI, para insinyur jaringan memiliki paduan yang jelas tentang bagaimana komunikasi jaringan harus dilakukan, memastikan bahwa sistem yang kompleks dapat dirancang, dioperasikan, dan dipecahkan masalahnya secara efisien. TCP/IP merupakan protokol jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat di internet dan mendefinisikan cara komunikasi dan transmisi data di jaringan. TCP/IP merupakan kumpulan protokol yang terdiri dari TCP, IP, dan UDP. Berikut ini adalah beberapa kelebihan TCP/IP. Menggunakan standar protokol terbuka sehingga tersedia secara luas, tidak tergantung pada perangkat keras atau sistem operasi jaringan tertentu, memiliki cara penyelamatan yang bersifat unik dalam skala global, dan memiliki fasilitas routing dan jenis-jenis layanan lainnya yang memungkinkan diterapkan pada internet-network. Komunikasi data memiliki beberapa karakteristik, yaitu pengiriman, akurasi, ketetapan waktu, jitter. Aktivitas sistem komunikasi data bergantung pada keempat karakteristik tersebut.